Sistem Necromancer, bab 486 sampai dengan 490. Bab 486. Apakah ada cara lain? Zombie terdistorsi level 4, Raja Mayat. Setiap level zombie cacat sesuai dengan level profesional di dunia lain. Tingkat kedua zombie cacat sesuai dengan profesional level 10, dan tingkat ketiga sesuai dengan profesional level 15. Dan Raja Mayat tingkat keempat yang baru muncul ini seharusnya sesuai dengan level yang lebih tinggi, tetapi saya tidak tahu apakah itu akan menjadi level 18, atau masih akan meningkat 5 level dan langsung dinilai sebagai level 20, sesuai dengan pahlawan. Apa ciri-ciri Raja Mayat ini? Tanya Wu Heng. Qi Hancai mengenang dan berkata, markas besar hanya memberikan deskripsi singkat, mengatakan bahwa bentuk tubuhnya lebih mirip manusia, penampilannya berbeda dari manusia, dapat mengendalikan lebih banyak zombie, dan memiliki daya menular yang lebih besar. Wu Heng mendengarkan dari samping. Deskripsi ini saja mengingatkannya pada ahli nujum, Goul, yang telah bekerja sama untuk dibunuh oleh asosiasi di kota Blackrock. Kedengarannya agak mirip, tidak ada yang lain. Wu Heng menoleh dan meliriknya ketika dia melihat dia tidak melanjutkan. Tidak, saya dengar itu hanya informasi intelijen yang dikumpulkan, dan saya belum bisa memverifikasi keasliannya. China Media Group mengumpulkan intelijen dari seluruh negeri, beberapa di antaranya bahkan berita dari luar negeri. Ringkaslah dan sampaikan kepada orang lain. Raja Mayat tingkat keempat seharusnya nyata. Lagi pula, di lingkungan saat ini, siapa yang akan begitu bosan sampai mengarang hal seperti itu? Itu hanya informasi intelijen, agak terlalu samar. Faktanya, jika dipikir-pikir, zombie tingkat keempat tidak akan memberi dampak banyak padamu. Dalam hal kekuatan dan kekuatan militer, mereka tidak lebih buruk dari pihak lainnya. Zombie pada level ini jarang ditemui. Saya belum mengembangkan obat untuk inti mayat tingkat ketiga, jadi saya tidak terburu-buru untuk menemukan zombie tingkat keempat. Mari kita bicara tentang pabrik. Wu Heng duduk di samping. Qi Hancai mengangguk dan melanjutkan, Saudari Yahong menemukan lokasi pabrik militer itu. Kudengar pabrik itu terlibat dalam produksi suku cadang artileri dan aksesoris senjata. Kedengarannya cukup lengkap, melalui tim penyelamat provinsi. Tidak, saya tahu dari saluran lain. Saya dengar orang yang memberikan informasi itu pernah bekerja di sana sebelumnya, kata Qi Hancai. Dengan kata lain, informasi yang diperoleh dari tempat penampungan di setiap provinsi. Apakah itu dapat diandalkan? Saya sudah memeriksa peta, seharusnya tidak ada masalah. Wu Heng terus bertanya, di mana keretanya? Kembalilah besok siang hari. Buatlah pengaturan dan kembali ke kota Xinfu besok malam. Qi Hancai mengangguk, berpikir sejenak, dan berkata, aku ingin pergi ke daerah provinsi bersamamu. Wu Heng menatapnya dengan ragu, apakah kamu punya saudara di sana? Aku benar-benar belum memutuskan siapa yang akan kubawa. Bagaimanapun, Skeleton Dragon harus mengganti peluru dan melakukan beberapa pekerjaan logistik. Masih ada orang yang perlu menyelesaikannya. Tidak, kalaupun ada, mustahil baginya untuk bertahan hidup. Aku hanya merasa tinggal di sini tidak akan banyak membantu pangkalan. Pergi bersamamu juga bisa membantu, kata Qi Hancai langsung. Baiklah, kalau urusan di sini sudah beres, kamu boleh ikut denganku. Mendengar persetujuan Wu Heng, Qi Hancai juga tersenyum. Bagus. Keduanya mengobrol sebentar, lalu Wu Heng kembali ke kamarnya. Kembali ke Treasure Island. Di dalam rumah besar, bunuh zombie yang telah berevolusi dan kirim inti mayat yang diperoleh ke laboratorium alkimia. Pada saat yang sama, ramuan tingkat pertama yang disiapkan akan disimpan dalam cincin luar angkasa. Dia keluar ruangan dan menuju ke ruang radio. Dia melirik buku, catatan penyelidik kerangka, mengangkat telepon, dan menghubungi Philippa. Philippa, apakah kamu di sana? Ya, kemana saja kamu seharian ini? Nggak ada yang bisa ngobrol sama kamu. Suara Philippa terdengar. Aku juga harus bekerja. Aku di sini untuk mengobrol denganmu setiap hari.
Oke, aku maafkan kamu. Philippa melanjutkan, begini, keong yang kamu berikan itu keren banget. Aku belum pernah merasa setampan ini. Tapi efek sampingnya agak kuat. Aku masih mual dan ingin muntah. Ketika berbicara tentang hal-hal aneh, nada suara menjadi jauh lebih tinggi. Tampaknya hasilnya sangat memuaskan. Efek sampingnya adalah rasa lapar dan haus yang kuat setelah penggunaan. Saya tidak bisa menahan diri untuk makan dan minum. Tapi ini sudah efek samping yang sangat ringan. Jauh lebih baik daripada pedang jahat yang membunuh dirinya sendiri dan menggunakan kain kafan itu dengan tubuh yang bernanah. Apa efeknya setelah digunakan? Wu Heng bersandar di meja. Seekor hiu air besar muncul dan terus-menerus menghantam kapal-kapal bajak laut. Beberapa bajak laut yang jatuh ke laut digigit sampai mati. Yang terpenting, panahan dan anak panah tidak berpengaruh padanya. Hiu itu sangat berguna, kata Philippa lantang. Hiu tipe air adalah hiu yang terbentuk oleh elemen air. Dapat bertahan hingga 30 menit di dalam air. Menurut pengantar Philippa, jika ia dapat menabrak kapal, ia pasti cukup besar. Barang langka yang dipertukarkan dari Netale City memiliki kualitas yang sangat tinggi. Asalkan kamu suka, tidak perlu berlebihan. Makan berlebihan juga tidak baik untuk kesehatanmu. Hei, ayah baik sekali, kata Philippa genit. Wu Heng melanjutkan bertanya, jadi, kalian sudah bertarung hari ini. Kami bertempur, menghabisi 2 kelompok bajak laut kecil, dan mengawal kafilah pedagang dari kejauhan, kata Philippa. Kau melenyapkan 2 kelompok bajak laut dalam 1 hari. Yah, mereka semua kelompok bajak laut kecil. Aku sudah memeriksa poster buronan dan mereka tidak ada. Mereka mungkin baru dibentuk, kata Philippa dengan sedikit penyesalan, lalu melanjutkan, kemana kita harus pergi sekarang? Kita sudah tidak punya target lagi. Tunggu sebentar. Wu Heng mengeluarkan meja pasir zamrud, mengamati kapal-kapal di laut, dan menemukan lokasi kapal Philippa. Ada 2 kapal lagi selain 3 kapal yang pertama. Tampaknya memang ada beberapa keuntungan yang signifikan. Setelah mencari di area tersebut, ia mengarahkan pandangannya ke rute tersebut dan melihat 3 kapal bajak laut berlabuh di sebuah pulau kecil. Ada pulau kecil di sebelah timur. Ada 3 kapal bajak laut yang berlabuh di sana. Kamu bisa langsung ke sana. Pulau Turtleback, aku tahu tempat itu. Philippa langsung menyebutkan nama pulau itu. Ya, itu dia. Kalau begitu, aku akan keluar dan memberikan petunjuk arah. Ada yang harus kamu lakukan lagi? Tanya Philippa. Tidak apa-apa, hati-hati. Jangan khawatir, aku sangat kuat sekarang. Setelah mengatakan itu, dia menutup obrolan. Di laut, tidak banyak yang dapat mengancam armada Philippa. Belum lagi senapan mesin yang diberikannya, dan banyaknya kerangka yang memegang senjata. Ada 3 kapten kerangka level 15 di kapal. Konfigurasi semacam ini mungkin pernah mendominasi Laut Zamrud di masa lalu. Bajak laut biasa tidak dapat mengalahkan Philippa dan teman-temannya. Wu Heng juga menutup mikrofon. Dia melirik lagi ke perangkat radio lain di sampingnya. Radio ini berada pada frekuensi yang sama dengan Sanara. Sanara sudah beberapa hari tidak berada di pulau ini. Kami sepakat untuk tetap berhubungan, tetapi sekarang tidak ada kabar sama sekali. Matanya melirik ke lokasi armada korps pedagang bunga bintang di dekatnya. Kita sudah mendekati tepi Laut Zamrud. Saya harap armadanya aman. Tidak, cobalah peralatannya dan katakan sesuatu padaku. Wu Heng bergumam dan meninggalkan ruangan. Ketika saya turun ke bawah, makan malam sudah siap. Mereka bertiga duduk di meja makan, mengobrol dan makan malam. Setelah makan malam, langit sudah mulai gelap. Wu Heng duduk di ruang belajar dan mulai memikirkan rencana masa depannya. Saya sekarang telah mencapai level 17, tinggal selangkah lagi menuju level 18. Pengalaman yang dibutuhkan adalah 265.000. Sebenarnya, itu bukan masalah besar. Ini hanya masalah beberapa gelombang zombie. Selama Anda bekerja keras, Anda dapat mencapai level 18 dalam waktu sekitar seminggu.
Setelah level 18, kamu harus mempertimbangkan apa yang dimaksud Imiro dengan pembangunan pahlawan. Terakhir kali saya berbicara dengan Imiro tentang profesional level 18, dia menyebutkan penciptaan pahlawan. Pada level ini, peningkatan bukan hanya masalah poin pengalaman. Ada juga penciptaan pahlawan yang membutuhkan ketenaran dan pengaruh. Saya tidak tahu apakah saya memiliki kreasi pahlawan setelah level 18, dan apakah reputasi di dunia zombie memenuhi persyaratan. Sepertinya aku cukup terkenal di bumi. Karena beberapa alasan, namanya, Raja Yama, menjadi cukup populer. Saya tidak tahu apakah itu dapat dianggap sebagai penciptaan pahlawan. Jika memang begitu, akan jauh lebih nyaman. Sisi pulau harta karun ini. Wu Heng memeluk lengannya di belakang kepalanya dan bersandar. Dapatkan rantai produksi amunisi sesegera mungkin, bangun pabrik di Treasure Island dan lanjutkan produksi. Lagi pula, mesiu dan beberapa logam khusus dapat dibeli dalam jumlah besar di sini. Ada juga pembangunan pulau. Jika saatnya tiba, kami akan mendatangkan semua jenis mesin konstruksi dan perluasan akan terus berlanjut. Segera pikirkan rencana itu dalam pikiran Anda. Matikan AC di ruangan itu. Dia membuka pintu dan keluar, lalu kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali. Setelah sarapan, Wu Heng mengenakan topi kondektur kereta di ruang terbuka di halaman. Peluit kereta berbunyi dan kereta hantu muncul entah dari mana. Wu Heng menaiki kereta dan langsung mengisi kota Neitalei. Lalu, kereta itu menghilang dalam kehampaan. Beberapa jam kemudian, kereta api tiba di daerah tak berpenghuni di luar kota Innertail. Wu Heng, mengenakan jubah, langsung pergi ke kelompok lambang ular di kota. Saya memasuki gerbang dan berdiri di depan papan pengumuman dan melihat-lihat. Seorang anggota staf datang langsung. Tamu, seseorang ingin bertemu Anda di ruang VIP. Wu Heng menoleh dan melihat sosok mengenakan jubah berdiri di depan pintu ruang VIP. Dilihat dari bentuk tubuh dan tinggi badannya, dia adalah orang yang bertransaksi dengannya 2 kali terakhir. Bahkan komisi konsorsium pun tidak berhasil. Hanya menungguku di sini. Wu Heng mengikutinya ke ruang VIP. Orang itu duduk di hadapannya, membuka tudungnya, memperlihatkan rambut pirangnya yang berkilau dan wajahnya yang halus. Tuan, Anda terlambat sehari, kata pihak lainnya. Hari ini tepat 5 hari. Pihak lain tidak mempermasalahkan waktu dan memaksakan senyum. Apakah kamu sudah membuat ramuannya? Baiklah, sudah selesai. Wu Heng mengeluarkan 2 botol ramuan inti mayat tingkat pertama, meletakkannya di atas meja, dan mendorongnya. Wanita itu mengambilnya, melihatnya, lalu meletakkannya lagi. Dia mengambil satu dan menaruhnya di atas meja. Kerudung menari. Kategori, barang aneh. Efek, setelah memakainya, orang-orang yang tidak memiliki latar belakang tari dapat menampilkan keterampilan menari yang luar biasa. Efek samping, setelah digunakan, akan terus melonjak selama 2 jam. Deskripsi, kerudung yang dikenakan oleh penari terampil. Benda ajaib untuk menari. Ini. Wanita itu berkata dengan lembut, Tuan, ini kerudung dansa. Ini bisa memberi pemakainya fondasi menari yang baik. Efek sampingnya, setelah dipakai, Anda harus menari dalam waktu terbatas. Bahkan jika pesta sudah selesai, Anda harus menyelesaikan tariannya. Tentu saja, Anda bisa beristirahat di sela-selanya, asalkan Anda bisa menari seharian penuh. Wu Heng melirik orang lainnya. Faktanya, benda aneh ini tampaknya tidak memiliki banyak kegunaan. Dia tidak pernah menghadiri pesta dansa, dan kalaupun dia menghadirinya, dia tidak akan mengenakan kerudung wanita dan menari di atas panggung. Sungguh memalukan untuk memikirkannya. Melihat pihak lain tidak mengambilnya, wanita itu melanjutkan, Tuan, saya akan mencoba menyiapkan sesuatu yang lebih baik untuk Anda lain kali. Wu Heng tidak banyak bicara, baiklah. Dia menyingkirkan cadarnya. Wanita itu pun tersenyum dan menyimpan ramuan itu. Wu Heng menatapnya dan bertanya, apakah kamu tidak ingin menguji keaslian obatnya?
Wanita itu menggelengkan kepalanya. Karena kamu menolak tawaranku sebelumnya, kamu tidak akan pernah berbohong kepadaku tentang ini. Aku percaya padamu. Terakhir kali, dia ingin Wu Heng membuat obat untuknya sendiri. Uang, wanita, dan kekuasaan semuanya ditawarkan. Wu Heng masih menolak. Dalam hal ini, dia yakin Wu Heng sudah memiliki semua yang dibutuhkannya, jadi tidak perlu baginya untuk menipunya soal obat. Wu Heng mengangguk sedikit, pihak lain cukup bagus. Wanita itu duduk di kursi, merenung sejenak, lalu berbicara perlahan. Tuan, apakah Anda punya ramuan lain yang bisa membangunkan orang dari koma atau memperpanjang umur? Bab 487 Kavaleri Kerangka. Saat saya di Treasure Island, Wu Heng juga menyelidiki sebentar identitas gadis pirang itu. Sekalipun tidak ada bukti konkret, dugaan itu terasa masuk akal. Raja lama kerajaan Yeko kembali koma, situasi dalam negeri bergejolak, dan para menteri serta tentara masing-masing mendukung pangeran yang berbeda. Setelah raja tua itu meninggal, kerajaan Yeko akan dilanda perang saudara. Berbeda dengan orang lain yang berebut kekuasaan, orang di depannya ingin memperpanjang umur raja tua itu. Wu Heng berpikir sejenak dan berkata, vampir, hantu, atau makhluk halus manapun akan lebih efektif daripada minum obat. Wanita itu mendesah, hal-hal semacam ini tidak diperbolehkan. Wu Heng melanjutkan, obat-obatan hanya bekerja dalam waktu singkat, dan jika Anda mengonsumsinya terlalu banyak, Anda akan mencapai batas dan pada akhirnya tidak akan ada perubahan. Kalau begitu, bisakah kau mengembangkan obat yang lebih mujarab? Aku bisa terus mengumpulkan barang-barang langka bersamamu. Wanita itu menatapnya tajam, penuh harap. Aku akan memberitahumu jika ada ramuan baru. Terima kasih. Bisakah kamu kembali dalam 5 hari? Tanya wanita itu ragu-ragu. Lagi pula, dia juga tahu bahwa beberapa benda aneh yang dibawanya kali ini tidak ada gunanya. Wu Heng berpikir sejenak dan berkata, baiklah, aku masih di sini. Bagus. Keduanya mengakhiri percakapan mereka. Wu Heng membuka pintu dan langsung keluar. Setelah meninggalkan kota dan mengenakan topi kondektur, lanjutkan dengan mengisi Kota Lopez pada rencana perjalanan. Kota Lopez, konsorsium lambang ular. Di dalam ruang VIP, 4 peti mati dibawa masuk. Mereka membukanya satu persatu, memperlihatkan mayat-mayat di dalamnya. Pemimpin peri wanita cantik, Laetili, duduk di seberangnya, betisnya yang putih dan lurus terekspos di balik roknya. Ia berkata lirih, 2 pandai besi level 15, seorang perajin level 15, dan seorang koki level 15 semuanya meninggal karena kecelakaan atau usia tua. Kau bisa tenang saja. Terakhir kali, Komisi Wu Heng diperuntukkan bagi semua profesional khusus level 15. Masih ada beberapa efisiensi, dan jauh lebih efisien daripada Treasure Island. Tampaknya kemampuan, Letili, seharusnya lebih tinggi daripada orang yang bertanggung jawab atas Treasure Island. Saat itu, lelang konsorsium diadakan sangat dekat dengan Treasure Island. Lelang itu diselenggarakan oleh Letili, dan seorang pria tua, bukan orang yang bertanggung jawab atas Treasure Island. Lunasi saldo, lalu isi formulir baru untuk membeli jenazah, kata Wu Heng. Halo, para tamu, sapa Letili kepada beberapa anggota staf. Mulailah menghitung saldo dan isi amanat secara bersamaan. Letili duduk di hadapannya, meliriknya, lalu bertanya, Tuan, apakah Anda membutuhkan mayat prajurit kavaleri? Kami bisa menjualnya dalam jumlah besar, dan harganya bisa dinegosiasikan. Wu Heng juga menatap pihak lain dengan bingung, kavaleri. Letili tersenyum dan mengangguk, beberapa bandit arogan merampok sejumlah barang dari konsorsium. Mereka sedikit dirampok, ada beberapa mayat kavaleri di antara mereka. Aku merasa cukup puas. Di mana itu? Bawa aku melihatnya. Saya akan mengantarmu ke sana setelah kamu selesai mengisi komisi. Tak lama kemudian, keseimbangan pun terselesaikan dan komisi baru pun rampung. Setelah Wu Heng menyimpan keempat peti mati,
dia mengikuti Letili keluar dari gedung konsorsium. Kami naik kereta keluar kota dan tiba di suatu tempat yang mirip dengan tempat pembakaran sampah. Mayat manusia dan kuda berserakan di tanah. Ini benar-benar membunuh banyak orang. Selama ini beredar rumor bahwa kelompok lambang ular terlibat dalam industri abu-abu dan kekuatannya sendiri tidak kalah dari asosiasi tersebut. Tetapi saya belum pernah melihat konsorsium tersebut benar-benar mengambil tindakan. Sekarang dia telah membunuh begitu banyak orang dalam satu serangan, saya percaya itu. Setidaknya metode mereka lebih kejam daripada metode asosiasi. Tidak ada penyelidikan yang tidak perlu untuk mengidentifikasi dalang dan mereka semua langsung ditangkap. Tak seorang pun dapat melarikan diri. Bagaimana kamu akan menjualnya? Ada mayat level 15 di sini seharga 600 koin perak, 4 mayat level 10 seharga 300 koin perak, dan mayat-mayat lainnya beserta mayat kudanya seharga total 200 koin perak. Bagaimana? Tanya Letili sambil tersenyum. Wu Heng menatapnya dan bertanya, apakah kamu tidak perlu mengisi komisi? Bisakah kau membantu kami mendapatkan uang tambahan? Letili mencondongkan tubuhnya ke sisi ini. Oh, saya mengerti. Awalnya aku berencana untuk membakarnya, tapi sekarang aku menjualnya langsung ke diriku sendiri. Baiklah, kalian benar-benar bekerja keras, Wu Heng setuju. Letili gembira dan langsung berseru, ambil tikar jerami dan bungkus semua mayat. Orang-orang lainnya bubar untuk memilah jenazah. Wu Heng juga memberi mereka uang sesuai dengan jumlah yang disepakati. Lalu dia memasukkan semua mayat ke dalam kantung luar angkasa. Setelah menyelesaikan transaksi satu sama lain, kembali bersama-sama dalam satu kereta. Letili kembali ke konsorsium, dan Wu Heng berjalan-jalan di sekitar kota dan membeli beberapa makanan lalu mengemasnya. Saya juga menemukan tempat sepi dan naik kereta kembali ke Treasure Island. Kembali ke tempat tinggal. 4 mayat profesional khusus level 15 sedang diubah di Pulau Harta Karun. Mekanik ditugaskan ke sebuah ruangan di lantai 5, koki masuk ke dapur, dan 2 pandai besi yang tersisa tetap tinggal bersiaga untuk sementara waktu dan tidak ditugaskan apapun. Makan malam bersama Mini dan lainnya. Langsung menuju ke dunia zombie. Naik kereta pulang. Mereka pergi ke kota Sinfu semalam, bersiap untuk pergi ke daerah provinsi dan menduduki pabrik militer. Jalan Raya Provinsi. Di dalam tempat peristirahatan, kawat berduri digantung di dinding, dan sepasang mata menatap dengan waspada ke kejauhan melalui bagian atas dinding. Zombie di jalan raya tidak terkonsentrasi seperti di kota, jadi beberapa penyintas mendirikan tempat berkumpul di sini. Pada saat ini, raungan zombie terus terdengar dari kejauhan di jalan. Di jalan bersalju, sekelompok zombie yang padat bergerak maju perlahan-lahan. Dan di depan mereka adalah area tempat mereka berada. Apakah zombie-zombie ini telah menemukan kita? Tidak mungkin. Kalau mereka melihat kita, mereka pasti langsung menyerbu. Seharusnya mereka berkeliaran ke sini. Ada zombie yang berevolusi. Itu yang membawa mereka ke sini. Saya hitung mereka. Mungkin ada ratusan. Kalau mereka menyerang, kita tidak akan mampu bertahan. Bagaimana kalau kita mundur diam-diam? Omong kosong. Tanpa tembok ini, kita akan mati lebih cepat. Dan dalam cuaca seperti ini, kita akan mati kedinginan atau kelaparan kalau keluar. Di mana Saudara Chuang? Apa yang Saudara Chuang katakan? Saudara Chuang berpesan kepada kami untuk mengawasinya dan menyerang jika ada bahaya. Mengaum gelombang. Sementara beberapa orang sedang berbicara. Para zombie yang telah berevolusi yang memimpin jalan di kejauhan tampaknya telah menemukan sesuatu dan meraung ke arah tembok. Para zombie yang tak memiliki tujuan di belakangnya semuanya terkejut dan mulai berteriak dan meraung. Memekakkan telinga. Sial, kita ketahuan. Sudah berakhir. Kita sudah selesai. Ketuk-ketuk-ketuk gelombang. Gerombolan zombie itu mulai menyerang dan bergegas menuju tembok. Para penyintas pun bergegas mengeluarkan senjata dan bersiap menghadapi pertempuran terakhir.
Tepat ketika para zombie berada kurang dari 200 meter dari tembok, langkah maju mereka tiba-tiba terhenti. Mereka semua menoleh dan menatap ke langit. Para penyintas juga tercengang dan melihat ke atas. Tiba-tiba, kemudian, satu demi satu, naga terbang dengan kerangka pucat muncul di bidang penglihatan. Tiba dengan cepat di atas kawanan zombie. Rasanya seperti ada sesuatu yang terbuka dalam dadaku. Menyebarkan sejumlah besar benda dari langit. Ledakan-ledakan-ledakan gelombang. Terdengar ledakan yang memekakkan telinga. Bumi bergetar dan langit terbalik. Para penyintas memegangi kepala mereka karena takut. Lihat, ada kavaleri. Sialan, kavaleri yang terbuat dari kerangka. Semua yang selamat melihat ke sepanjang tembok lagi. Para prajurit kavaleri kerangka yang mengenakan baju kulit dan memegang tombak berlari kencang ke arah mereka. Bab 488. Saya punya informasi untuk dilaporkan. Seperti kerangka seorang prajurit kuno, menunggangi kuda perang yang tinggi dan bertulang. Tulang-tulang di tubuhnya bersinar pucat dalam salju putih yang mengelilingi sinar matahari. Di rongga mata yang kosong, ada nyala api biru samar-samar, seolah-olah ada satu tim yang keluar dari neraka. Kavaleri kerangka menyerbu ke arah gerombolan zombie, menjatuhkan sejumlah besar zombie. Tubuh mereka yang membusuk digantung dengan tombak dan diangkat tinggi-tinggi. Raungan dan suara derap kaki kuda saling terkait, membentuk gambaran tragis dan aneh. Prajurit kerangka. Para penyintas di balik tembok menatap pertempuran di medan perang dengan mata terbelalak. Mata semua orang menampakkan kengerian dan ketidakpercayaan. Zombie telah mengubah dunia menjadi tempat yang mengerikan. Sekarang sekelompok kerangka yang tidak dapat dijelaskan telah muncul lagi. Kelihatannya lebih ganas. Apa yang harus kita lakukan? Kerangka-kerangka ini lebih kuat dari zombie. Sial, kok semuanya bisa diakses sekarang? Sudah berakhir. Kita semua sudah tamat. Jika kita ingin melawan zombie, kita mungkin bisa menang dengan mengandalkan tembok dan beberapa jebakan yang disiapkan sebelumnya. Tetapi jika musuhnya adalah kerangka-kerangka ganas ini, mereka pasti tidak akan bertahan hidup. Belum lagi pasukan berkuda, ada pula kerangka naga yang berputar-putar di udara. Jika kita membombardir mereka dengan zombie, tidak akan ada yang selamat. Keuntungan terbesar yang dimiliki manusia atas makhluk abadi ini adalah kebijaksanaan. Sekarang, manusia mungkin tidak memiliki keuntungan apapun di medan perang. Setelah beberapa putaran serangan kavaleri, tidak ada satupun zombie tersisa di jalan yang dapat berdiri normal. Beberapa zombie dengan tubuh termutilasi yang menyeret diri mereka sendiri kepalanya dihancurkan satu persatu oleh kuku kuda. Kemudian pasukan kavaleri berkumpul kembali, mata kosong mereka semua memandang ke arah tembok. Jantung semua korban selamat berdetak seperti genderang. Aku hanya merasakan hawa dingin di tulang punggungku. Kemudian, pasukan kavaleri itu berbalik arah secara tertib dan pergi ke arah asal mereka. Naga terbang kerangka di langit juga mengubah arah dan meninggalkan lokasi ini. Kiri, mereka pergi. Sepertinya mereka tidak menyadari kita. Saya ingat seseorang di radio menyebutkan bahwa para penyintas dari wilayah lain telah membangkitkan kemampuan untuk mengendalikan kerangka. Bagaimana ini mungkin? Mengendalikan kerangka dan menciptakan naga terbang. Wus gelombang wus. Para penyintas baru saja bernapas lega ketika suara mesin mobil kembali terdengar di kejauhan. Diskusi terhenti dan semua orang melihat. Lalu aku melihat sebuah konvoi yang dikawal oleh pasukan kavaleri kerangka, bergerak cepat ke arah sisi ini. Truk terdepan memiliki klakson yang berlebihan. Di sebelah kiri dan kanan terdapat kendaraan off-road yang dilengkapi senapan mesin, dan kendaraan lapis baja dengan laras senjata di atasnya. Mendekat dengan cepat. Sial, skeleton punya pasukan modern. Arah konvoi. Xiao-Xiao, yang bertugas melakukan pengintaian, terbang mundur dari depan dan langsung menyerang ke arah tubuh tersebut. Pemandangan di area layanan di depan juga dibagikan. Lihat adegan ini. Wu Heng juga sedikit terkejut bahwa masih ada sekelompok penyintas di sini. Beritahu konvoi untuk memperlambat laju.
Ada sekelompok penyintas di area layanan di depan. Kalian bisa pergi dan bicara dengan mereka tentang situasinya, kata Wu Heng. Qi Hancai, yang mengemudikan mobil itu sedikit tertegun. Di sini, yah, mungkin ada lebih dari 20 orang. Oke, mengerti. Qi Hancai mengangguk, mengambil walkie-talkie, dan berkata, ada korban selamat di pom bensin di depan. Bersiaplah untuk memperlambat dan berhenti. Jangan keluar dari mobil dulu. Pastikan mereka tidak dalam bahaya. Menerima, menerima. Balasan datang dari interkom. Wu Heng melepaskan Xiao Xiao lagi dan terus menjelajahi daerah sekitarnya. Kemarin, Wu Heng dan Qi Hancai naik kereta malam ke kota Xinfu. Setelah berdiskusi, beberapa orang memutuskan untuk pergi ke ibu kota provinsi hari ini. Tidak ada kereta yang dipilih. Lagi pula, tim penyelamat provinsi mengendalikan rel kereta api di ujung yang lain, jadi negosiasi dengan mereka harus dilakukan terlebih dahulu sebelum kereta api lewat. Mengenai perjalanan ke pabrik militer, kami masih ingin menyelesaikannya dengan cara yang sederhana. Tunggu sampai semuanya ditangani sebelum mengungkapkannya. Selain itu, lalu lintas antar kota perlu tetap terbuka untuk mengangkut berbagai pasokan. Jadi saya memilih jalan raya. Sepanjang perjalanan, naga terbang dan kavaleri memimpin jalan, dan konvoi itu praktis tidak pernah berhenti. Kecepatan perjalanan jauh lebih cepat dari yang diperkirakan semula. Tepat saat kami hendak keluar dari jalan raya, kami melihat seorang korban selamat di area layanan. Konvoi berhenti di pinggir jalan di luar area layanan. Anda dapat samar-samar melihat tatapan mata yang menatap Anda dari atas tembok. Qi Hancai mengangkat mikrofon di speaker mobil dan berkata, kami dari markas kota Xinfu. Kami sedang lewat dan ingin berbicara dengan Anda. Suara klakson itu keras dan menyebar dengan cepat. Para penyintas di pangkalan itu menggigil dan mulai melihat sekeliling untuk melihat apakah mereka telah menarik perhatian zombie lainnya. Sambil menangis dia mengumpat dalam hatinya. Semua ini gila. Di saat seperti ini, kamu masih berani menggunakan pengeras suara untuk berteriak membabi buta. Saudara Chuang, saya ingat sekarang. Ada orang-orang dengan kemampuan khusus yang bisa mengendalikan kerangka untuk bertarung di pangkalan kota Xinfu. Beberapa hari yang lalu, mereka berselisih dengan tim penyelamat provinsi soal persediaan. Seorang lelaki berjanggut dan bertampang kasar di sampingnya mengerutkan kening. Apakah kau yakin itu mereka? Kota Xinfu, mereka pastilah orang-orang yang bisa mengendalikan kerangka itu. Lalu kenapa kau di sini? Pria yang dikenal sebagai saudara Chuang itu masih melihat keluar. Melihat pihak lain tidak berniat pergi dan kendaraan lapis baja itu dilengkapi dengan senapan mesin lengkap, ia berkata ke samping, katakan pada mereka bahwa kita bisa bicara, tapi kita akan bicara di tengah jalan. Ah, bagus. Pintu berat itu terbuka sedikit, dan seorang pria berjaket katun compang camping berlari keluar. Berdiri tak jauh dari situ, dia berteriak, bos kami bilang kalau kalian mau berdiskusi sesuatu, pergilah ke sana, di tengah-tengah, dan bawa beberapa orang saja. Qi Hancai langsung keluar dari mobil, mengambil kerangka itu untuk melindungi dirinya dan dua anggota lain yang mengenakan pakaian anti-tusuk. Berjalan ke tengah kedua sisi. 3 orang juga keluar dari area layanan dan mendekat. Wu Heng duduk di truk. Setelah memastikan tidak ada yang salah dengan mata, kedua belah pihak mulai berbicara. Turun dari sisi yang lain juga. Memerintahkan para kerangka, dia mulai membersihkan medan perang. Mayat-mayat zombie yang telah berevolusi diseret bersama-sama. Lepaskan teknik perbudakan tulang, dan setelah semuanya berubah menjadi kerangka, simpan inti mayat yang terkumpul ke dalam cincin luar angkasa. Kemudian, terus lepaskan Dead Corps Battlefield di sepanjang jalan untuk mengubah semua mayat yang tersisa. Satu persatu, kerangka itu berdiri dan terhuyung-huyung menuju konvoi. Ada juga beberapa kerangka yang berubah. Truk yang kami bawa tidak dapat mengangkut begitu banyak kerangka. Matanya mengamati seluruh jalan. Carilah beberapa mobil van atau truk yang dapat dikendarai untuk memuat kerangka yang baru diubah. Pada saat ini,
Qi Hancai datang dari belakang. Ia berkata langsung, saya sudah bicara dengan mereka. Ada lebih dari 20 orang di tempat penampungan. Mereka berkumpul satu persatu. Pemimpinnya dulu seorang sopir truk. Ada wabah zombie di jalan raya dan dia terjebak di sini. Sopir truk, pekerjaan apa dia? Ibu kota provinsi dan tempat-tempat lainnya, jawab Qi Hancai. Wu Heng berpikir sejenak dan berkata, pengemudi truk, bukankah mereka lebih mengenal berbagai bagian jalan? Mata Qi Hancai berbinar. Maksudmu, dia mungkin tahu situasi di pabrik. Baiklah, ajak aku bicara dengannya. Dia sering bepergian kemana-mana, jadi pasti dia tahu sesuatu. Bagus. Kotak penjaga di luar area layanan. Di ruang sempit itu, ada dua kelompok orang yang duduk di sebelah kiri dan kanan. Wu Heng, Qi Hancai, dan beberapa pengawal kerangka. Di sisi lain, ada 3 orang. Pria terkemuka berusia 40-an, berjanggut panjang dan rahang menonjol di kedua sisi. Ini pemimpin kami, kata Qi Hancai kepada yang lain, ini Liu Chuang, pemimpin pusat layanan Pingxiang. Halo, Ketua. Saya sering mendengar berita tentang tempat penampungan Anda di radio. Liu Chuang mengamati lawan bicaranya dan berkata dengan antusias. Yah, markas kepala Liu juga dibangun dengan baik. Dibandingkan denganmu, aku jauh tertinggal, kata Liu Chuang sambil tersenyum. Wu Heng melanjutkan, apa arah pengembangan tempat penampungan Anda di masa depan? Arah pembangunan, gumam Liu Chuang, lalu menjawab, mari kita lewati musim dingin dulu. Ada banyak lahan di kedua sisi jalan raya. Kita bisa menanam beberapa tanaman di sana untuk memenuhi kebutuhan kita. Seharusnya tidak masalah. Wu Heng mengangkat alisnya sedikit. Tampaknya pihak lain bermaksud mengoperasikan pangkalan itu sendiri. Tanpa berkata apa-apa lagi di atas pangkalan itu, dia bertanya lagi, apakah Anda pernah bekerja di bisnis pengiriman barang sebelumnya? Saya tidak mengenyam pendidikan yang tinggi, saya hanya mengangkut barang-barang untuk mencari nafkah. Apakah kamu tahu beberapa bagian dan lokasi kota Yangtong? Tanya Wu Heng langsung. Kota Yangtong adalah ibu kota provinsi ini. Kota ini memiliki populasi yang padat dan juga merupakan kota yang paling berkembang di provinsi ini. Liu Chuang berkata, saya sudah berkeliling kota Yangtong. Coba saya dengar apa yang ingin Anda katakan. Kelompok Industri 35. Wajah Liu Chuang yang tersenyum mengerutkan kening, dan setelah beberapa saat, dia berkata, saya pernah mendengar beberapa hal, tetapi saya belum pernah mengirimkan barang apapun. Kami ingin ke sana. Apakah ada rute yang nyaman? Kau mau ke sana? Liu Chuang terdengar agak terkejut, tetapi ia segera menenangkan diri dan berkata, aku tahu jalan. Jalan itu dibangun khusus untuk mengangkut barang ke pabrik-pabrik khusus ini. Jalannya mulus dan tidak ada pemukiman. Setelah mengatakan itu, pembicaraan terhenti. Dia memandang orang-orang di seberangnya. Kalau kamu menggambar peta untuk kami, aku akan memberimu 20 kilogram makanan. Kalau kamu bersedia memandu kami, begitu kami menemukan lokasinya, aku akan membayarmu dengan 5 kantong makanan seberat 50 kilogram. Ekspresi Liu Chuang membeku, dan 2 pengikut di belakangnya menelan ludah tanpa sadar. Makanan menjadi lebih penting di musim dingin ini. Setelah ragu sejenak, Liu Chuang berkata, kalau begitu aku akan pergi bersamamu, tapi aku akan kembali ketika aku melihat lokasinya. Baiklah, ikut kami. Wu Heng berdiri. Liu Chuang segera berkata, masih ada yang ingin kukatakan padamu. Tunggu aku di luar sebentar. Wu Heng mengangguk, cepatlah. Bagus. Wu Heng dan Qi Hancai kembali. Orang-orang dalam konvoi itu berjalan cepat. Raja, saudari Qi, carilah 2 truk yang bisa dikendarai. Tugaskan seseorang untuk mengemudi dan menarik kerangka itu, kata Qi Hancai. Setelah perbaikan sederhana, kedua truk itu melaju ke konvoi, dan semua kerangka yang baru diubah itu melompat ke bak truk. Di dalam stasiun layanan, Liu Chuang kembali bersama anak buahnya. Adiknya mengikutinya dari belakang, sambil tergesa-gesa mengambil 2 langkah. Saudara Chuang, kalau kita benar-benar ikut dengan mereka,
jalan raya itu penuh dengan zombie, pantaskah kita mengambil risiko seperti itu? Sial, kalau aku bilang tidak, dia malah bisa menyeretku. Orang ini menatap orang dengan tatapan sangat waspada. Liu Chuang mengumpat, lalu berkata, katakan pada yang lain, kalian berdua harus ikut aku nanti. Ah, ayo pergi juga. Jangan bicara omong kosong. Kamu mau makan? Teriak Liu Chuang dengan marah. Baiklah. Keduanya pergi untuk memberi instruksi. Liu Chuang masuk ke sebuah ruangan, mendorong wanita yang menjaga radio, dan menyetel frekuensi lain. Ia bertanya, apakah ini tim penyelamat provinsi? Ini tim penyelamat provinsi, silakan bicara. Saya dari penampungan Pingxiang. Saya sudah menghubungi Anda sebelumnya. Saya punya informasi penting untuk dilaporkan. Bab 489 Raja Mayat. Silakan bicara. Kami akan memberikan hadiah berupa senjata dan perlengkapan berdasarkan pentingnya intelijen tersebut, kata radio tersebut. Liu Chuang melangkah maju, merendahkan suaranya sedikit, dan berkata, Raja Neraka dari kota Xinfu ada di sini dan sedang bersiap untuk pergi ke pabrik militer. Pihak lainnya tiba-tiba terdiam. Halo, di mana orang-orangnya? Apakah Anda ingin informasi ini? Tiba-tiba tidak ada jawaban, dan Liu Chuang bertanya dengan bingung. Dari apa yang saya dengar di radio 2 hari terakhir ini, kedua kekuatan telah berdebat beberapa kali mengenai masalah pasokan. Sekarang orang-orang dari kota Xinfu datang ke sini untuk menempati pabrik. Tim penyelamat seharusnya punya beberapa ide. Tepat saat aku hendak mendesaknya, sebuah jawaban datang dari seberang sana. Itu bukan suara operator sebelumnya, melainkan suara laki-laki yang agak berat. Ini tim penyelamat. Ceritakan lagi apa yang baru saja kau katakan, dan kami akan memberimu hadiah yang sepadan. Liu Chuang tahu bahwa pihak lain pasti akan menanggapinya dengan serius. Ia pun langsung menceritakan secara rinci apa yang baru saja terjadi, termasuk kemunculan pemimpin lainnya dan jumlah kendaraan yang dibawanya. Bagus sekali. Tim penyelamat akan mengingat kontribusi intelijenmu kali ini. Kemudian pihak lain melanjutkan, kapan kamu akan sampai di sana? Kami akan segera berangkat. Baiklah, saya mengerti. Jika situasinya memungkinkan, Anda dapat terus memberikan informasi kepada kami. Menerima. Liu Chuang menutup telepon dan tiba-tiba merasa jauh lebih baik. Akan menjadi hal yang baik baginya untuk menjalin hubungan dengan tim penyelamat provinsi. Bahkan jika saya pergi ke sana di masa depan, mungkin saya bisa mendapatkan pekerjaan dan menjalani kehidupan yang lebih baik daripada sekarang. Berikan posisi tersebut kepada wanita yang menjaga stasiun radio. Baru saja keluar dari ruangan. Di atas truk, beberapa orang sedang menunggu. Qi Hancai menyesap air dari cangkirnya dan berkata, Liu Chuang ini berubah cukup cepat. Waktu dia bicara denganku, dia ingin kita pergi, takut kita akan tertarik pada tempat perlindungannya. Tapi waktu dia bicara denganmu, dia malah setuju untuk ikut dengan kita. Tidak menyukainya. Dia tidak setampan dirimu. Qi Hancai tersenyum dan melanjutkan, dia tidak memilih untuk bergabung dengan kami dan ingin mengelola tempat penampungan ini sendiri. Dia orang yang sangat memperhatikan kekuasaan dan kepentingan. Wu Heng mengangguk dan berkata, akan lebih baik jika dia bisa menunjukkan jalannya dengan jujur. Jika dia punya ide lain, dia juga bisa mengambil alih tempat perlindungan ini. Saat dia berbicara, Xiao Xiao terbang kembali dari arah area layanan. Dalam mode tak terlihat, dia mencondongkan tubuh ke telinga Wu Heng dan berbisik, orang jahat itu sedang menghubungi orang lain. Wu Heng mengangkat alisnya. Xiao Xiao juga mengebor langsung ke tubuh Wu Heng. Gambarnya dibagikan. Setelah Wu Heng membawa Qi Hancai pergi, Liu Chuang benar-benar menceritakan kejadian itu kepada tim penyelamat provinsi. Selain itu, mereka juga menunjukkan minat besar pada informasi Wu Heng. Dia tidak hanya mendorong Liu Chuang untuk terus mengumpulkan intelijen, dia juga punya ide samar untuk mengatur pasukan untuk datang. Faktanya, ini juga merupakan kesempatan langka. Tim penyelamat juga mencoba menyerang pabrik, tetapi sayangnya gagal. Kali ini,
Wu Heng membawa pasukan ke sini. Begitu mereka melawan zombie di pabrik, itu akan menjadi pertarungan tanpa peduli berhasil atau gagal. Entah untuk merebut hasil perang atau langsung menangkap Wu Heng dan menuntut agar pangkalan menyediakan pasokan makanan secara tetap. Ini saat yang tepat. Ada apa? Qi Hancai melihat ekspresinya tidak benar. Wu Heng tersenyum dan berkata, Liu Chuang telah memberitahu tim penyelamat provinsi secara langsung tentang situasi kami, dan mereka tampaknya berencana untuk mengirim seseorang juga. Qi Hancai mengangkat alisnya, tetapi tidak meragukan informasi yang diberikan oleh Wu Heng. Beberapa orang berkata dengan marah, apa yang dia lakukan? Dia merugikan orang lain dan tidak menguntungkan dirinya sendiri. Mengapa? Mereka mungkin ingin bertukar beberapa manfaat dengan pemerintah provinsi. Ayo kita dorong tempat perlindungan itu, kata Qi Hancai langsung. Jangan terburu-buru, biarkan dia membawa kita ke pabrik. Saat menginterogasi jenazah, Anda harus menanyakan semua pertanyaan sekaligus. Jika alurnya rumit, akan sulit menjelaskannya dengan jelas melalui interogasi jenazah. Dia masih perlu dibawa bersamanya. Bagus. Arah ke area layanan. Sebuah mobil van kecil melaju keluar. Liu Chuang menjulurkan kepalanya dari kursi penumpang dan berkata, saya baik-baik saja di sini. Kami akan mengikuti konvoi Anda. Qi Hancai berkata, tunjukkan jalannya dan naiklah salah satu van kami. Van itu akan mengikuti di tengah konvoi. Pintu mobil terbuka. Dua kerangka keluar dari mobil, membawa Liu Chuang keluar dari van, dan menaruhnya di kursi belakang truk. Satu di kiri dan satu di kanan, diapit di tengah. Liu Chuang menyeka keringat dari dahinya dan menyeringai. Rasanya sikap kedua orang ini berbeda dari sebelumnya. Mobil van itu melirik konvoi itu dan melaju ke tengah-tengahnya. Ayo pergi, kata Wu Heng. Qi Hancai berkata melalui interkom, ayo pergi. Konvoi itu mulai berjalan dan bergerak maju dengan cepat. Rambu jalan baru. Ini adalah jalan yang dibangun khusus untuk pabrik-pabrik di daerah ini. Permukaan jalannya halus dan tidak terjadi kemacetan lalu lintas seperti di dalam kota. Ada kawasan hutan penahan angin yang luas di kedua sisi, tetapi di musim dingin, kawasan tersebut tertutup salju. Konvoi itu menjalani perjalanan dengan lancar. Setelah memasuki jalan ini, tidak ada kendaraan yang berhenti. Sepanjang perjalanan, mereka sesekali bertemu dengan beberapa zombie yang tersebar, tetapi mereka juga dibunuh oleh pasukan kavaleri saat mereka lewat. Mayatnya dibuang ke pinggir jalan. Itu di depan. Area pabrik itulah yang kau cari. Aku tidak bohong. Liu Chuang menundukkan kepalanya dan menunjuk ke depan melalui kaca depan. Melihat ke depan, ada area pabrik yang besar. Ada tembok yang menjulang tinggi, kawat berduri, dan bangunan seperti penjaga yang dipisahkan oleh tembok. Anda dapat melihat beberapa pabrik dan bangunan di dalamnya, tampak seperti kota kecil. Baiklah, kedua pemimpin, berhentilah di sini. Kalau kalian melangkah lebih jauh, kalian mungkin akan bertemu zombie. Kami tidak bisa banyak membantu kalian, jadi kami tidak akan melangkah lebih jauh, kata Liu Chuang, mencoba mencari alasan untuk pergi. Saat dia berbicara, suara mobil terdepan terdengar dari interkom. Kaki, kita bisa melihat zombie berkeliaran di pabrik di depan. Kalau kita mendekat lagi, bisa-bisa terjadi perkelahian. Wu Heng berkata, hentikan mobilnya. Qi Hancai berkata melalui interkom, pelan-pelan, hentikan konvoi. Konvoi mulai melambat dan perlahan berhenti di pinggir. Pikiran Wu Heng bergerak, dan dua hantu terbang cepat, terbang menuju pabrik di kejauhan untuk melakukan pengintaian. Di dalam mobil, Liu Chuang terbatuk lagi dan berkata, baiklah, karena kita sudah sampai, kita pulang dulu. Kamu sudah janji akan makan. Jangan khawatir. Wu Heng mengeluarkan peta ibu kota provinsi dari kotak penyimpanan kopilot dan menyerahkannya kepadanya. Tolong tandai lokasinya untukku. Jalan komersial yang ramai, tempat toko-toko emas terkonsentrasi, lokasi beberapa pabrik penting, dan lokasi tim penyelamat provinsi. Ketika Liu Chuang menyebutkan tim penyelamat provinsi, hatinya bergetar.
Tapi mereka mungkin tidak tahu bahwa saya berkomunikasi dengan tim penyelamat. Oke. Liu Chuang mengangguk dan mulai menandainya satu persatu. Sudah ditandai. Liu Chuang mengembalikan peta itu. Keluar dari mobil. Liu Chuang dengan hati-hati menyelinap melewati kerangka itu, membuka pintu, keluar dari mobil, dan berjalan menuju mobil van-nya. Wu Heng melirik situasi dan berkata kepada orang di belakangnya, "Keranmu, pergi bunuh orang itu." Dan dua orang di sampingnya. Keranmu keluar dari mobil dan berjalan cepat menuju van. Liu Chuang panik dan mulai berlari. Keranmu menyusul dalam beberapa langkah dan memenggal kepala itu dengan pedang di tangannya. Kemudian, ia melompat dan mendarat di kap mobil. Pedang panjangnya menembus kaca, menewaskan pengemudi yang duduk di kursi pengemudi. Pedang itu berputar lagi dan membunuh orang yang tersisa. Sangat halus dan bersih. "Saudari Qi, kerangka raja telah membunuh orang-orang itu," kata seseorang melalui interkom. Qi Hancai menjawab, "Tidak apa-apa. Mereka menyebarkan informasi kami kepada orang lain, berharap kami ditemukan oleh raja." "Oke." Qi Hancai melanjutkan, "Turunlah, biar aku lihat apa yang ada di dalam mobil. Kalau kamu mau merokok atau ke kamar mandi, lakukan sekarang." Jernih. Qi Hancai keluar dari mobil, dan mobil-mobil dalam konvoi di belakang juga membuka pintu dan keluar satu demi satu untuk menghirup udara segar. Lagi pula, kita sudah bepergian seharian penuh. Wu Heng adalah satu-satunya yang tersisa di truk. Tak lama kemudian, ini dan Glenda terbang kembali satu demi satu. Sosok kecil itu perlahan muncul, "Paman, ada zombie cacat tingkat 2 dan zombie cacat tingkat 3 di dalam." Glenda juga berkata dari sisi lain, clairvoyance juga dapat melihat level zombie yang cacat, yang cukup praktis. Setelah zombie berubah, mereka punya level. Akan masuk akal jika dikatakan bahwa hal itu dapat dilihat dengan kewaskitaan. "Apakah ada banyak zombie cacat?" tanya Wu Heng. Xiao Xiao mengangguk, "Ada cukup banyak, setidaknya 5 atau 6, tapi itu tidak akan membebani paman. Kalaupun ada lebih banyak, level mereka tidak akan setinggi terakhir kali kita membunuh bajak laut." Waktu itu, semua bajak laut, besar dan kecil, dari seluruh laut Zamrud datang, dan pasti banyak yang berpangkat tinggi, kata Granda. "Itulah maksudku," kata Xiao Xiao lembut sambil bersandar di bahu Wu Heng. Wu Heng berkata, "Biarkan aku melihatnya, lalu kita akan membunuh zombie-zombie itu." "Bagus." Ini dan Glenda menembusnya dari depan ke belakang. Detik berikutnya, dua gambar dibagikan. Di halaman yang luas itu, dua hantu dengan cepat mendatangi satu demi satu gedung. Banyak bangunan yang jelas-jelas hancur akibat kebakaran atau ledakan dan tidak dapat dikenali lagi. Sisanya juga mengalami kerugian dalam berbagai tingkatan. Setidaknya ada 5 atau 6 zombie cacat tingkat kedua. Dan di sebuah ruangan di gedung perkantoran, sosok zombie muncul di depan mata. Dia mengenakan setelan bernoda darah, dan kepalanya tampak seperti lapisan tanaman, Ganoderma lucidum, yang sedang berkembang. Di celah-celah Ganoderma lucidum, ada sepasang mata. Menatap hantu yang berkeliaran di udara. Dari segi level, ini adalah zombie level 3. Namun dari penampilannya, tampaknya itu juga sesuai dengan zombie cacat tingkat keempat yang disebutkan oleh Qi Hancai. Raja Mayat, levelnya tidak cukup. Bab 490 tangkap anak itu. Zombie yang berpenampilan aneh itu membuat Wu Heng sedikit curiga. Dilihat dari kewaskitaan hantunya, ia seharusnya diklasifikasikan sebagai zombie level 3. Namun, bahkan dalam balutan kostum, ia langsung bisa merasakan hantu tak kasat mata. Kecerdasan dan persepsinya jauh lebih tinggi daripada zombie level 3 manapun yang pernah ditemuinya. Ini lebih seperti Raja Mayat tingkat keempat yang disebutkan oleh Qi Hancai. Kedua hantu itu dilepaskan lagi dan melayang di udara. "Apakah pertarungan akan segera dimulai?" tanya Xiao Xiao. Wu Heng berkata, "Zombie berjas itu agak aneh. Dia sangat mirip dengan zombie baru yang disebutkan di stasiun utama. Tingkat bahayanya adalah level 4,
yang setara dengan kekuatan seorang profesional level 18. Yang ini, kok bisa? Kelihatannya nggak seganas yang besar-besar, kata Xiao Xiao. Glenda berpikir sejenak dan berkata, dua kemungkinan. Ceritakan padaku. Granda melanjutkan, salah satu kemungkinannya adalah manusia di sini tidak bisa menilai level zombie baru secara akurat, dan mereka merasa zombie-zombie tersebut lebih mengancam, sehingga mereka menggolongkannya sebagai zombie level 4, padahal kekuatan mereka sebenarnya hanya level 3. Kemungkinan kedua adalah zombie-zombie baru ini mampu menyembunyikan kekuatan mereka, membuat mereka tampak seperti level 3, tetapi sebenarnya mereka lebih kuat. Ya, Wu Heng mengangguk setuju. Hanya ada dua kemungkinan penjelasan. Sulit untuk memunculkan lebih banyak kemungkinan, lagi pula, zombie tidak memiliki pemikiran manusia sampai batas tertentu. Glenda tersenyum dan berkata, entah itu level 3 atau 4, itu tidak akan sulit bagimu. Apa yang kamu takutkan? Bukannya aku takut, aku hanya perlu bersiap. Aku tidak punya banyak kerangka, jadi aku tidak bisa begitu saja masuk begitu saja. Akhir-akhir ini saya juga sering berhubungan dengan para profesional level 18. Tidak seseram yang dibayangkan. Bahkan jika Raja Zombie mencapai level keempat zombie cacat, itu bukan masalah besar. Benar, Glenda setuju. Kau tetaplah bersembunyi dan tetaplah di sampingku dulu. Saat kita perlu bertarung nanti, aku akan membutuhkanmu untuk melakukan pengintaian. Wu Heng menatap Erhun sambil tersenyum. Jangan khawatir. Xiao Xiao langsung setuju. Glenda pun mengangguk. Kedua hantu itu menghilang, dan Wu Heng membuka pintu mobil dan berjalan keluar. 3 mayat diseret. Liu Chuang adalah yang paling menderita. Kepalanya terpisah dari tubuhnya dan matanya terbuka lebar, menunjukkan ketakutan yang ia tunjukkan sebelum kematiannya. Qi Hancai datang dan berkata, kami memeriksa van itu dan menemukan beberapa parang, pipa besi, dan bahan peledak rakitan. Sepertinya mereka ingin mati bersama kami. Binasa bersama. Liu Chuang menjual informasi tersebut kepada tim penyelamat dengan imbalan sejumlah kompensasi. Bagaimana mungkin dia bisa mati bersamaku? Kemungkinan terjadinya saling menghancurkan tidak tinggi. Mereka mungkin takut akan bahaya, dan itu juga merupakan alat tawar-menawar, kata Wu Heng. Masuk akal. Banyak film menggambarkannya seperti ini. Qi Hancai tersenyum. Wu Heng menoleh ke arah mayat itu dan melepaskan bicara kepada orang mati ke kepala Liu Chuang. Kepala itu tiba-tiba membuka matanya, dan bola matanya terfokus keras, mencoba melihat ke sini. Wu Heng bertanya, apakah tim penyelamat akan datang? Mayat itu menjawab, saya tidak tahu. Mereka tidak memberi saya jawaban yang pasti. Wu Heng terus bertanya, jika mereka ingin datang ke sini, rute mana yang akan mereka ambil? Mayat itu menjawab, sebaiknya ia juga memutari jalan ini. Mustahil untuk melintasi seluruh kota. Wu Heng lalu bertanya, menurutmu berapa lama waktu yang mereka perlukan untuk sampai di sini? Mayat itu ragu-ragu sejenak, lalu berbicara perlahan, bahkan jika mereka sudah siap saat aku memberitahu mereka, masih akan memakan waktu lebih dari 5 jam untuk sampai di sini. Wu Heng berpikir sejenak dan menanyakan pertanyaan keempat, apakah lokasi yang Anda tandai untuk saya di peta akurat? Jalan-jalan komersial dan gugusan toko emas akurat, tetapi saya menandai lokasi tim penyelamat provinsi dan regional secara acak. Wu Heng dan Qi Hancai keduanya mengerutkan kening. Anak ini sungguh tidak jujur. Tampaknya dia sudah memutuskan untuk menggali lubang untuk dirinya sendiri. Pertanyaan terakhir. Wu Heng melanjutkan dengan bertanya, di mana letak provinsi itu? Mohon jelaskan lebih detail. Ada kota batu kecil di Jalan Dongying. Kami mendirikan markas di sana. Saya tidak tahu apakah ada benteng lain di sana. 5 pertanyaan terjawab. Kepala itu pun seketika menutup matanya. Qi Hancai melangkah maju dan menendang kepala itu. Bajingan, aku menunjukkan jalan ke makananmu, tapi kau malah mencoba menipu kami. Dengan situasi saat ini,
Wu Heng dan anak buahnya mengeluarkan 5 kantong makanan dan meminta pihak lain untuk memimpin jalan, dan mereka jelas tidak memperlakukan mereka dengan tidak adil. Jika ditempatkan di tempat penampungan manapun, itu bisa membeli banyak nyawa. Liu Chuang ini sebenarnya tengah memikirkan rencana jahatnya terhadap mereka sepanjang waktu. Kalau saja aku tidak membawanya sepanjang perjalanan, aku mungkin sudah mengarang cerita tentang lokasi pabriknya. Kepala ditendang keluar dengan membentuk busur. Wu Heng menggunakan teknik pelatihan tulang untuk mengubah 2 mayat lainnya menjadi kerangka. Qi Hancai kemudian bertanya, apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita menunggu pemerintah provinsi datang sebelum mempertimbangkan apakah akan menyerang pabrik? Totalnya ada 13 truk yang membawa sekitar 7.000 kerangka. Namun jumlahnya tidak sebanyak ratusan ribu di daerah perkotaan. Jika terjadi pertempuran di garis depan dan tim penyelamat tiba, kita akan diserang dari kedua sisi. Bahaya dapat dengan mudah terjadi. Pemimpin pangkalan terbesar di kota Xinfu dapat ditukar dengan persediaan makanan yang tak terbatas jika dia ditangkap dan ditahan. Wu Heng berpikir sejenak dan berkata, tidak apa-apa. 5 jam sudah cukup bagi kita untuk menyelesaikan pertempuran ini. Setelah itu, kita bisa berurusan dengan tim penyelamat. Qi Hancai tidak banyak bicara, hanya mengangguk dan setuju, oke. Ayo bersiap-siap, semuanya. Cepat ganti amunisi untuk naga kerangka. Percepat, baiklah. Aku akan segera melakukannya. Naga kerangka itu jatuh dari belakang. Para penyintas mulai mengganti magasin. Sejumlah besar kerangka jatuh dari bak truk. Di tengah suara tulang bergesekan satu sama lain dan senjata beradu, sejumlah besar kerangka membentuk formasi rapat di barisan depan. Tombak ke depan. Wu Heng berkata kepada orang di sampingnya, Glenda, tetaplah bersamaku dan pantau situasi di sekitar. Xiao Xiao, pergilah ke area pabrik dan awasi zombie di dalam kostum itu. Segera beritahu aku jika ada pergerakan. Bagus, jernih. 2 suara terdengar dari kiri dan kanan. Granda bangkit tegak lurus ke atas kepalanya, sementara Xiao Xiao terbang lurus menuju pabrik. Wu Heng menekan interkom dan bertanya, apakah amunisinya sudah diisi? Suara Qi Hancai terdengar dari interkom, semuanya sudah siap. Wu Heng berkata kepada tengkorak berkepala besar, siapkan kerangka untuk memancing para zombie ke sini. Seekor kerangka keluar dari tim kerangka dan berjalan cepat menuju ke depan. Masih ada jarak tertentu. Dia mengulurkan tangan kerangkanya dan membanting papan nama di sampingnya 2 kali. Mendengar suara keras itu, para zombie yang tak tahu tujuannya itu langsung menoleh ke sini dengan waspada. Kerangka itu berbalik dan lari mundur. Mengaum, mengaum, mengaum gelombang. Gerombolan mayat itu langsung mendidih, meraung, dan menyebar dengan cepat ke segala arah. Para zombie segera berkumpul di sekitarnya. Seperti air pasang, mengejar kerangka di depan. Sekalipun di pabrik itu hanya ada zombie, jumlah zombinya nampaknya cukup banyak. Seluruh jalan dipenuhi orang. Wu Heng memerintahkan, biarkan naga kerangka keluar. Wus gelombang. Terdengar suara terobosan di udara, dan seekor kerangka naga terbang melintas di atas kepala. Sesampainya di atas kawanan zombie, magasin terbuka dan hujan besi pekat jatuh dari langit. Ledakan-ledakan gelombang, asap dan debu mengepul. Seluruh jalan berguncang terus-menerus. Saat asap dan debu berangsur-angsur menghilang, mata Wu Heng tiba-tiba menyipit. Sekelompok besar zombie langsung terpisah ke kiri dan ke kanan dan menyerbu ke dalam hutan di luar jalan. Seketika itu juga seluruh hutan tertutupi. Sambil menerobos pepohonan, ia terus bergegas menuju sisi ini. Tentu saja, dia bisa mengendalikan zombie biasa. Kemungkinan besar pihak lainnya adalah Raja Mayat. Perkuat formasi, lindungi konvoi, dan bersiaplah menghadapi serangan. Wu Heng memberi perintah cepat. Formasi kerangka mulai menyusut ke belakang. Kelilingi konvoi di tengah, bentuklah formasi seperti lingkaran. Semakin padat zombinya, semakin baik efek pengeboman Skeleton Dragon.
Metode penyebaran dalam skala besar ini memang dapat mengurangi jatuhnya korban jiwa akibat pengeboman secara signifikan. Amunisinya sudah diisi, suara Ki Hancai terdengar. Biarkan naga terbang itu menyebar dan mengebom hutan, kata Wu Heng. Naga kerangka itu terbang lagi, mencapai langit di atas hutan dan menjatuhkan peluru besi padat. Raungan yang memekakkan telinga itu terdengar lagi. Pohon-pohon patah menjadi dua, tanah berceceran di mana-mana, dan kawah-kawah pun tertinggal. Para zombie di hutan langsung hancur, darah dan daging berceceran di mana-mana. Lebih banyak zombie telah tiba di dekat tim kerangka. Terdengar suara langkah kaki yang kacau dan bau busuk yang menjijikkan. Dalam sekejap, gerombolan zombie menyerbu ke barisan kerangka. Tombak-tombak tebal menusuk ke depan terus-menerus, menembus tubuh para zombie berkali-kali. Bang-bang-bang gelombang. Kerangka yang mengoperasikan senapan mesin di kendaraan off-road itu melihat ke bawah dari atas dan mulai menembaki bagian belakang gerombolan zombie. Suara tembakan terdengar bagaikan kacang yang meletus, disertai kilatan api. Kelompok besar zombie jatuh ke tanah, dan semakin banyak zombie menyerbu ke depan satu demi satu, memamerkan taring dan cakar mereka, mencoba menerobos garis pertahanan kerangka itu. Selama pertempuran sengit, beberapa zombie didorong dan terguling, menerobos garis pertahanan. Tubuhnya dipotong-potong oleh kerangka yang membawa kapak di belakangnya. Adegan itu berdarah dan tragis. Para penyintas terus membawa amunisi dan mengganti magasin Skeleton Dragon. Namun wajah semua orang dipenuhi ketakutan. Padahal ini bukan kali pertama dia mengikuti konvoi untuk menghabisi para zombie yang ada di mana-mana. Namun sebelumnya, mereka menggunakan gaya serangan yang menghancurkan, tetapi sekarang para zombie ini tampaknya menggunakan taktik. Tidak lagi seperti binatang yang tidak punya pikiran. Ki, saudari Ki, apakah kami akan baik-baik saja? Seorang penyintas bertanya dengan ekspresi muram. Ki Hancai juga sibuk mengikuti. Ia melirik ke pinggiran pertempuran dan berkata dengan serius, "Jangan mengucapkan kata-kata yang mengecilkan hati. Kita tidak pernah gagal dalam membasmi zombie. Kali ini berbeda. Saudari Ki, saya baru saja menikah minggu lalu." Mata Ki Hancai menyipit sambil mengumpat, "Tidak ada yang mau mati, jadi cepatlah bekerja. Kalau ada yang membuat kesalahan dan menunda pertempuran, aku akan mengulitimu hidup-hidup." Semua orang menciutkan tengkuknya dan meneruskan pekerjaan yang sibuk. Hanya mendengarkan raungan zombie yang jaraknya kurang dari 100 meter dan bau mayat yang menyengat saja sudah membuat orang gemetar ketakutan. Wu Heng memberi perintah dengan cepat. Pada saat yang sama, Dead Corps Battlefield dilepaskan, dan sejumlah besar mayat berdiri dari tanah dan menyambar para zombie yang berlarian. Pada saat ini, Glenda terbang turun dari langit dan menunjuk ke atap di kejauhan. "Lihat ke sana, para zombie itu berdiri di sana." Persepsi ditingkatkan dan penglihatan jauh lebih tinggi daripada orang biasa. Mengikuti arah yang ditunjuknya, saya dapat melihat beberapa sosok berdiri di tepi atap. Di depan, ada seorang zombie berjas dengan tangan di belakang punggung. Ukurannya tak jauh berbeda dengan manusia. Ia berdiri di sana, menatap seluruh medan perang. Di kedua sisinya berdiri beberapa zombie tingkat kedua, termasuk si pria besar dan si perayap. Ketika Wu Heng melihatnya dengan saksama, zombie dalam kostum itu juga tampaknya merasakan sesuatu dan menoleh ke arahnya. Persepsinya begitu tinggi. Wu Heng sedikit terkejut. Wu Heng menarik kembali pandangannya dan menatap Glenda. "Apakah masih level 15? "Masih, tapi rasanya sedikit lebih kuat dari sebelumnya," kata Glenda. Wu Heng mengerutkan kening, "Itu mungkin Raja Mayat." Glenda melayang ke sisi lain dan bertanya dengan curiga, "Apakah keberuntunganmu selalu sebaik ini? Aku baru mendengar tentang Raja Mayat beberapa hari yang lalu, dan sekarang aku melihatnya hari ini." Wu Heng menatapnya dengan tidak senang dan berkata, "Kita sedang berperang, berhentilah menertawakanku." Glenda tersenyum, terbang kembali ke langit, dan terus memantau situasi di sekitarnya. Wu Heng melanjutkan, "Kirim 2 naga kerangka dan bom gedung itu." Wus gelombang.
Dua naga terbang kerangka terbang langsung keluar. Di bawah pengawasan ketat, dia dengan cepat mendekati bangunan tempat Raja Mayat berada di kejauhan. Dan ketika naga kerangka itu mendekat, Raja Zombie mundur bersama beberapa zombie cacat lainnya dan menghilang tanpa jejak. Naga terbang juga tiba di langit. Peluru besi padat jatuh ke atap seperti hujan badai. Asap tebal mengepul dari atap. Tanah dan bebatuan meledak, dan seluruh bangunan bergoyang hebat. Gerombolan zombie yang saat itu terlibat dalam pertempuran juga berada dalam kekacauan, tidak lagi mengepung tim secara tidak langsung. Berkumpul kembali di sepanjang jalan utama dan serang ke depan. Naga kerangka yang tersisa bergegas keluar lagi dan membombardir sepanjang jalan. Para zombie di sekitar juga terbunuh dalam jumlah besar dalam pertempuran dan tembakan senapan mesin. Keunggulan yang sebelumnya dimiliki para zombie langsung berbalik dalam sekejap. Tabrakan gelombang. Pada saat yang sama, kawanan zombie yang menyerbu ke depan tiba-tiba berhenti. Ia masih memamerkan taringnya dan mengaum ganas di depan, tetapi langkahnya mundur sedikit demi sedikit. Semuanya dikembalikan ke pabrik. Wu Heng meminta Granda untuk mengonfirmasi jumlah zombie di depannya, dan sebagian besar dari mereka mati di luar. Ada kurang dari 10.000 zombie di dalamnya. Qi Hancai, suruh semua orang masuk ke mobil dan ikuti kerangka itu, kata Wu Heng langsung melalui intercom. Menerima. Qi Hancai meminta semua orang untuk berkemas dan kembali ke mobil yang dikendarainya. Ikuti pasukan kerangka dan mulailah bergerak maju di sepanjang jalan. Wu Heng memegang tongkat tulang belakang dan mulai melepaskan medan perang mayat di sepanjang jalan. Kerangka-kerangka berdiri dari tanah satu demi satu di sepanjang jalan. Bergabunglah dengan skeleton. Tak lama kemudian, jumlahnya berlipat ganda dan mereka dengan rapat menjaga konvoi di tengah. Pasukan kerangka berbaris menuju gerbang pabrik. Tentara menghadapi zombie di dalam. Wu Heng berkata kepada komandan, siapkan senapan mesin dan tunggu perintahku. Setelah berkata demikian, ia mulai mencari sosok zombie dalam kostum itu. SPBU Pingxiang. Konvoi kendaraan dengan bendera tim penyelamat dikibarkan mengepung tempat penampungan stasiun layanan kecil. Di dalam lobi stasiun pengisian bahan bakar, semua penyintas di pangkalan berkumpul di sini. Di seberangnya duduk seorang pemuda berambut cepak dan mengenakan sweter biru. Ia melirik semua orang yang hadir dengan tatapan dingin dan berkata, saya Kapten Tim Penyelamat 5. Sudahkah kalian mengirim pesan ke tim penyelamat? Semua orang tetap diam. Pria itu menyipitkan matanya dan berkata, bicaralah. Wanita yang menjaga stasiun radio itu menundukkan kepalanya dan berbisik, ya, Bos Liu Chuang yang menghubungi saya. Pria berambut cepak itu mengangguk dan melanjutkan, sudah berapa lama konvoi itu pergi? Seorang pria lain keluar. Dia menjawab dengan hati-hati, mungkin lebih dari 2 jam. Para kru pria berambut cepak itu sedang mencari perbekalan di sekitar sini dan langsung datang ke sini setelah menerima berita tersebut. Kupikir aku bisa menghentikan pihak lain, tetapi aku tidak menyangka dia akan pergi begitu cepat tanpa berhenti. Pria berambut cepak itu lalu bertanya, beritahu saya jumlah orang dan kendaraannya. Dia menjawab dengan hati-hati, kami sudah pergi sekitar 2 jam. Mereka punya banyak sekali kerangka. Kebanyakan kendaraan mereka adalah truk, 4 kendaraan off-road yang dilengkapi senapan mesin, dan 2 kendaraan lapis baja. Mereka punya kendaraan lapis baja. Tahukah kamu apa itu kendaraan lapis baja? Ya, 2 kendaraan lapis baja senapan mesin beroda 6. Lelaki berambut cepak itu mengangkat pandangannya. Pihak lain sebenarnya memiliki kendaraan lapis baja. Baiklah, saya cukup puas dengan jawabanmu, jawab pria berambut cepak itu. Saat itu, salah satu pria itu kembali dan berkata, Kapten, tidak ada yang bagus. Kami hanya menemukan lebih dari 30 kantong makanan. Pria berambut cepak itu mengangguk dan berkata, sisakan setengahnya untuk mereka, dan kami akan ambil sisanya. Wajah para penyintas berubah. Pada awalnya tidaklah cukup untuk melewati musim dingin, dan sekarang mungkin akan menjadi lebih sulit.
Tetapi melihat moncong senjata dingin di sekelilingnya, tidak seorang pun berani mengatakan apapun. Melihat mereka pergi sambil membawa makanan, tinggalkan tempat berlindung di area layanan. Semua orang menaiki truk dan kendaraan lapis baja. Pria berambut cepak itu mengangkat interkom mobil dan berkata, "Ayo kita ke pabrik dan tangkap orang itu. Dengan begitu, kita tidak akan kekurangan makanan lagi. Sekarang juga waktu yang tepat. Pada saat ini, kemungkinan besar mereka sedang melawan zombie. Kalau aku ke sana, aku blokir saja mereka. Jika kita tangkap orang itu, kita mungkin bisa mengambil alih pabriknya." Pada saat itu, ini akan menjadi pencapaian besar bagi pangkalan tersebut, dan lebih banyak sumber daya dapat dialokasikan untuk timnya. Semakin aku memikirkannya, aku menjadi semakin cemas. Didesak, percepat.